Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. Was news of the defeat of Japan which surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945. Maaf, rumah saya terlalu berantakan. Iya Bung, tidak apa-apa. Silakan duduk. Baik Bung. Sultan Syahrir pun mulai mempertanyakan kapan proklamasikan kemerdekaan mereka, karena menurut Sultan Syahrir inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan mereka, karena Indonesia pada saat itu sedang berada di masa vakum power. Bukankah Bung, sebaiknya kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Saya dan Syaril akan berkunjung ke rumah Bung. Apakah boleh? Tentu saja. Saya tunggu kedatanganmu. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Ternyata kalian. Ya, silakan masuk. Terima kasih Bung. Yuk, masih karena kolam berenang. Kolam berenang. Jadi, ada masalah apa kalian kemari? Jadi begini, Bung. Ada yang ingin sampaikan oleh Syaril. Begini Bung Karno, saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita jadikan untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kalian tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Alangkah janggalnya jika saya memproklamasikan kemerdekaan tanpa sepersetujuan PPKI. Tapi Bung, Sabar, Syaril. Kita tidak boleh gegabah. kalau begitu keputusan Bung Karno, kami dan Bung Hatta akan pamit pulang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Kenapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan Indonesia, sedangkan kita bisa memerdekakannya sendiri? Benar, Bu. Cepatlah
Ada apa kalian telepon? Hari sudah malam. Kekuatan Jepang dan Sekutu sangat besar, tak mungkin kita dapat melawannya. Kita tidak dapat memerdekakan diri kita sendiri tanpa bantuan mereka. Kau Kaila, jangan gabah. Jika kau ingin melakukannya sendiri, mengapa kau menyuruh Soekarno? Saya hanya mengingatkan saja, Bung. Jika kemerdekaan tidak dilaksanakan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai propaganda, seperti orang-orang Ambon. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan korban jiwa. Sabar. Baiklah, tunggu sebentar. Kalau begitu, potong saja leherku sekarang daripada kalian menunggu besok pagi. Lebih baik aku yang mati daripada rakyat Indonesia yang sengsara. Kenapa kalian berkelahi? Sudah, silakan duduk. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Mana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana kita culik Bung Karno dan Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mengambil mereka. Lalu, kemana kita akan membawa mereka? Bagaimana kalau kita membawa mereka ke Rengas Dengklok? Bagaimana dengan Pak Subuh? Setuju? Setuju. Assalamualaikum. Kami berencana ingin menculik Bung Karno dan Hatta. Kami ingin membawa mereka ke Rengas Dengklok. Kami ingin mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Bagaimana jika kamu membantu kami untuk mencari tempat untuk menyembunyikan mereka? Baiklah, saya akan mencari tempat untuk mengamankan mereka. Untuk tempat kita akan menggunakan rumah Jinsong. Sama-sama. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Misi. Ya, ada apa? Mari Bung, ikut dengan kami. Emangnya mau kemana? Bu, ikut saja dengan kami dahulu karena ini ada keputusan para pemuda. Emangnya kalian mau bahas apa? Pokoknya Bung, ikut saja dengan kami dahulu. Baiklah. Apa yang kalian mau lakukan sehingga aku dibawa di sini? Begini Bu, kami ingin Anda dan Soekarno untuk segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, kamu di sini juga? Ya, mereka bawa kita kemari. Entah itu apa.
maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk melaksanakan proklamasi yang akan dilaksanakan besok pagi. Apakah itu benar? Kalau begitu silakan masuk. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Gimana dengan penandatanganan teks proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi ini ditandatangani oleh kita semua ada di sini. Tapi menurut saya, apakah lebih baik yang menandatangani teks proklamasi ini hanya Bung Karno dan Muhatta untuk mewakili bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana? Setuju? Setuju! Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maedan dan diketik oleh Sayuti Molik. Aduh Bung, kenapalah kertas ini dibuang? Ini akan menjadi bukti bagi sejarah Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala
puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dibuai Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan